Hai YouTubers, sekarang ini banyak jenis sepeda motor yang dimodifikasi atau di-custom dari berbagai macam komunitas motor. Motor custom adalah motor yang dibangun atau dibentuk serta dirakit secara perseorangan. Jadi bukan seperti motor pada umumnya yang bisa kita miliki hanya dengan membeli di sebuah dealer. Untuk motor custom sendiri ternyata banyak aliran atau jenisnya. Kadang kita sendiri bingung untuk menentukan apa saja macam-macam aliran modifikasi motor itu. Tidak sedikit juga bentuknya mirip tapi nama aliran modifikasinya beda. Untuk itu, kami jelaskan macam-macam tren aliran modifikasi motor custom. Dan berikut 7 aliran modifikasi motor custom yang bisa kalian tiru. Chopper. Modifikasi bergaya chopper adalah jenis aliran modifikasi yang muncul pertama kali di California, Amerika Serikat. Aliran ini muncul pada akhir tahun 1950-an. Aliran modifikasi chopper ini mungkin yang paling ekstrim dari semua motor modifikasi. Untuk modifikasi jenis ini bisa dibuat dari sepeda motor asli yang diubah atau dibangun dari awal, mulai dari chassis hingga bodi logamnya. Beberapa karakteristik chopper adalah bagian ujung depan yang panjang dengan garpu yang juga diperpanjang. Selain melihat bagian suspensi depan yang panjang, aliran chopper ini memiliki bagian belakang yang pendek, biasanya ban belakangnya besar dan cenderung ceper. Bobber. Aliran modifikasi bobber punya ciri atau identik dengan roda depan maupun belakang yang bisa dibilang cenderung lebih besar dan kekar. Motor dengan aliran bobber seperti ini pada umumnya masih nyaman untuk digunakan untuk harian atau sekedar santai berkeliling-keliling kota. Dibandingkan dengan aliran chopper, motor dengan aliran bobber ternyata lebih dulu dikenal di masyarakat pecinta motor. Kedua motor tersebut memiliki prinsip yang sama, yakni memodifikasi dengan cara memotong beberapa bagian dari motor itu sendiri. Namun bedanya dengan chopper, bobber masih memiliki sasis yang tetap standar atau bawaan pabrikan. Flat tracker. Flat tracker saat ini menjadi salah satu gaya modifikasi yang cukup digemari beberapa tahun belakangan. Selain punya tampilan sporty, flat tracker juga sangat bisa diandalkan buat melibas segala medan. Gaya modifikasi flat tracker ini sebenarnya menganut gaya sepeda motor balap di era 1960-an. Pada tahun tersebut, banyak orang yang melakukan balapan di lahan yang terbatas, seperti tanah, pantai berpasir, dan jalan bergelombang. Selain tampilan, motor ini punya tampilan yang gak terlalu mencolok, karena jika dilihat sepintas masih mirip dengan motor sport yang ada saat ini. Hanya saja flat tracker ini memakai ban traksi untuk digunakan di trek tanah. Selain itu, di bagian depan juga memakai tameng yang diratakan tanpa memakai lampu. Di bagian belakang, buntutnya serupa dengan cafe racer. Hanya saja buntut dari flat tracker ini terlihat lebih mengontak dan rata dengan jok. Setang yang digunakan pada gaya modifikasi ini mirip dengan setang gaya bobber. Scrambler. Gaya modifikasi scrambler bisa dibilang gak jauh berbeda dibanding dengan flat tracker. Hanya saja scrambler ini biasanya memiliki khas yakni di bagian knalpot. Jika flat tracker memiliki desain knalpot yang standar, scrambler memiliki letak knalpot lebih sedikit ke atas. Bentuk knalpot ini biasanya sedikit memutar ke atas dan sejajar dengan jok. Jok di bagian tengah dibuat rata satu garis lurus dengan tangki. Ciri lain dari motor ini adalah penggunaan ban radial atau ban pacul. Scrambler ini juga kerap digunakan sebagai motor balap di lintasan trek tanah. Pastinya motor ini bakal lebih asyik digeber di trek off-road. Cafe Racer. Gaya modifikasi yang satu ini juga menjadi salah satu aliran yang digemari. Tampilannya keren, gagah, maco, dan sporty. Untuk membuat sepeda motor menjadi cafe racer, biasanya memakai basis dari sepeda motor sport atau sepeda motor yang menggunakan tangki di bagian depan. Tapi beberapa orang pernah membuat motor bebek dan matic menjadi gaya cafe racer. Desain cafe racer sendiri berasal dari sepeda motor balap di tahun 1960-an. Pembalap ini kerap nongkrong di kafe buat pamer motor miliknya. Cafe racer biasanya memakai stang jepit yang diposisikan rendah. Selain untuk posisi duduk di kecepatan tinggi, stang rendah ini juga menandakan sebagai motor balap. Di bagian belakang inilah yang menjadi ciri khas dari cafe racer. Cafe racer memiliki ekor yang dibentuk seperti buntut tawon atau lebah. Desain ini memang sengaja dibuat demikian karena motor ini memang dibikin khusus untuk single rider. Jap Style. Jap Style tergolong modifikasi motor custom yang cenderung nyaman apabila digunakan untuk dikemudikan di jalan karena menggunakan ban besar dan lebar.
Modifikasi yang mengikuti aliran Jap Style adalah dengan membentuk tangki bensin yang lebih mengecil sehingga tampak lebih simpel. Demi kenyamanan berkendara pengemudinya, jok motor dibuat menjadi lebih kecil dan bertipe single jok, dan posisi joknya harus lebih rendah daripada tangki bensinnya. Motor ini menggunakan stang semi hanger, serta dilengkapi dengan bentuk lampu depan dan belakang yang kecil yang membuat tampilan motor menjadi klasik. Supermoto. Supermoto merupakan motor modifikasi yang sebelumnya merupakan motor trail. Akhir-akhir ini Supermoto sedang hits di kalangan masyarakat Indonesia. Penganut modif jenis ini harus merubah total penampilan motornya, terutama kaki-kaki. Cirinya adalah suspensi yang panjang, ban model kembang tahu atau pacul dengan ukuran ring besar, stang rata, knalpot undertail, ditambah oprekan mesin buat meningkatkan torsi. Mirip dengan motor trail, modif Supermoto memiliki jenis ban yang berbeda. Umumnya menggunakan ban khusus aspal atau yang memiliki profil kembang tahu. Diameter pelek berukuran 17 inci dengan tapak yang lebar.